Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam pil caleg. Nih politisi kalau mau pil caleg, pilkada, penampilannya kan kala-kala ustad. Pakai serban, pakai gamis, rapat kopiahnya, sholatnya pun direkam, sampai sujudnya pun dia selfie. Islam pencitraan, jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Saat ceramah seperti ini jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Setan di tengah-tengah kita lagi gentayangan, berusaha menggagalkan dakwah. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa Pak? Handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Itu setan yang berkeliaran. Tolong simpan handphonenya dulu, tolong simpan. Selama Bapak Ibu pegang handphone pasti tidak serius dengar ceramah. Yakin itu. Itu setan berupaya ambil foto, video. Supaya apa? Supaya Bapak tidak konsentrasi dengar dakwah. Itu ciri-ciri orang yang tidak ikhlas datang dengar dakwah. Dia datang hanya untuk dapat tentengan pulang. Itu yang ada warna-warnanya itu. Saya mempertanyakan keikhlasannya ini yang datangnya. Ya, bagus juga sekali-kali bikin pengajian tidak usah ada tentengannya. Kita lihat apa betul masih penuh. Kalau masih penuh, alhamdulillah sudah mampan imannya. Tapi kalau sepi, kita coba dulu 1 minggu tidak ada tentengan pulang, apa masih ada yang mau datang? Kalau tidak ada yang datang, sedikit yang datang, evaluasi buat manajemen. Ada apa ini? Jangan sampai almarhum 2 orang yang mulia ini kecewa karena yang datang tidak ikhlas. Auzubillah min zalik. Karenanya simpan dulu handphonenya. Bisa? Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Oh, bapak-bapaknya senyum. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya? Berapa? 10, cacat dong. 20 kan ada kaki. Ini malaikat Pak, 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad,
itulah malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang mampu mencatat air ketika hujan? Secerdas-cerdasnya Bapak CEO, saya tidak yakin Bapak mampu catat air hujan. Kenapa tidak mampu mencatat air hujan? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Kenapa kita tidak bisa mencatat air hujan? Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Biar banyak, kalau jatuhnya satu-satu saya bisa hitung. Ini banyak, jumlahnya bareng-bareng, turunnya kencang, mana bisa dicatat. Tapi malaikat ini Allah berikan kemampuan, dia catat semua air hujan itu. Ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad. Makanya saya sibuk mencatat ini, cari-cari, saya gerak terus nih. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di masjid Mudhar Arifin, mereka duduk bareng-bareng, lalu mereka bersalawat kepadamu ya Muhammad, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan di tempat itu. Maka kalau Bapak Ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid seperti ini, tidak bisa memperbanyak amal dengan tiap tahun umroh, tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, mari memperbanyak amal. Ketika kumpul seperti ini, manfaatkan kesempatan untuk bersalawat bareng-bareng. Saya mau ngajak salawat bareng-bareng. Bisa? Bisa? Tapi saya mau lihat tanding dulu, mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, bapak-bapaknya diam dulu, ibu-ibu dulu kita dengar. Ayo ibu, jangan mau kalah sama suami. Bisa ibu? Ayo ikut sama saya, yuk. Salatullah salam ala toha. Ibu-ibunya, salatu salamullah ala yasin. Nah itu suaranya tidak kencang Pak, itu namanya suara sahdu. Suara begitu yang nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu kalau ditelepon sama, terutama yang janda dan gadis, kalau ditelepon laki-laki jangan buat suara mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar dek? Baik-baik kak. Lagi ngapain? Baring-baring dong. Bagaimana suaminya orang tidak nafsu? Mestinya yang tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah aja. Ngapain? Kenapa kau tanya-tanya? Oh berhenti sudah itu, dia telepon besok. Insya Allah ya. Dengar ibu-ibu, suara ibu nilainya 8,3. Nah sekarang bapak-bapak, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Ayo. Meskipun pakai masker suaranya, ayo. Salatullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah suaranya nilainya 8,7. Kenapa suara laki-laki lebih besar sekarang ini? Karena ada bapak tentara dan polisi di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya muliakan, para anak dan keturunan Bapak Mudhar Arifin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kitab dijelaskan, ketika berkumpul kita di padang mahsyar, matahari dari kepala tinggal 1 jengkal. Bayangkan Pak, bagaimana panasnya waktu itu. Ada orang karena panasnya keringatnya sampai di lutut. Ada yang sampai di pusat gara-gara keringatnya. Ada yang sampai di leher gara-gara kepanasan. Ada yang sampai tenggelam gara-gara keringatnya. Sementara di sampingnya adem-adem. Pada saat itu kata Nabi, seluruh wajah kita berubah sesuai dengan amal-amal kita.
Ada nanti yang mukanya seperti tikus, tangannya tangan manusia, badannya badan manusia, kakinya kaki manusia, tapi mukanya tikus. Tahu tikus? Ibu bapak tahu tikus? Tahu sifatnya tikus? Kata Nabi, ya Jibril, siapa itu? Cakap betul badannya, hancur mukanya, muka tikus. Siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang punya sifat ketika hidup di dunia seperti tikus sifatnya. Apa tikus itu sifatnya? Suka nyuri barangnya orang. Kita simpan rapi-rapi, kita punya mie rebus untuk buka puasa, dicurinya itu tikus. Kita simpan rapi-rapi, kita punya ikan untuk makan sahur, dicurinya itu tikus. Itu nanti yang punya sifat pencuri, koruptor. Saya sih tidak setuju itu kalau pejabat-pejabat disebut koruptor. Keren betul namanya. Bagusnya namanya maling. Maling itu cocoknya Pak. Koruptor, nanti mukanya seperti tikus. Lalu kata Nabi, ada pula nanti yang mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Aneh di kantor sebelah yang banyak ini Pak. Penjilat. Iya Pak CEO, siap Pak, siap. Bener Pak, siap. Biar salah, siap Pak, siap. Sudahlah, santai men, ndak usah kau tunduk-tunduk begini. Ya kan banyak begitu di sini kan? Jangan hancur harga dirimu gara-gara kau menjilat-jilat. Allah telah mengangkat derajatmu. Allah telah memuliakan manusia. Lebih mulia daripada malaikat itu manusia. Allah telah memuliakan manusia. Ingat, ketika Allah ciptakan Adam, seluruh makhluk disuruh sujud. Wahai makhlukku, malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, nih makhluk saya paling mulia, namanya Adam, jenisnya namanya manusia. Kalian sujud hormati ini. Malaikat sempat protes, ya Allah ngapain saya hormat ini? Ini akan menimbulkan kerusakan. Kata Allah, saya lebih tahu daripada kamu malaikat. Malaikat pun kemudian sujud. Sujudnya bukan seperti kita ketika sholat, tapi kepalanya saja ditundukkan. Jin tidak mau. Saya tidak mau ya Allah. Kenapa? Adam, anak baru kemarin. Gue senior dong. Saya lebih tua. Saya yang paling kakak di pendopo Pondowo Limo. Mohon maaf, lidah saya lidah Bugis, tidak terbiasa sebut oo. Kalau orang Bugis selalu kelebihan G, makang, ikang. Orang bilang itu, kenapa orang Bugis selalu bicara kelebihan G? Saya bilang itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modereng. Saya senior. Adam baru kemarin diciptakan. Saya dari api unsur kejadian saya. Adam dari tanah. Unsur kejadian saya lebih mulia daripada mereka. Saya tidak mau. Allah berfirman, oh sombong rupanya kau jin. Kalau gitu kau keluar dari surga. Keluar kau dari surga. Jin berkata gini, oke deh. Saya keluar dari surga dengan catatan kabulkan dua permohonanku. Apa permohonanmu jin? Kata Allah, yang pertama berikan saya umur yang panjang. Kata Allah, oke, seluruh pasukanmu tidak akan mati sampai hari kiamat. Umurnya panjang itu Pak. Jin itu matinya nanti hari kiamat. Mereka juga beranak pinak, berkembang biak juga. Lalu kenapa kita tidak ketemu? Karena alam kita berbeda. Kita alam nyata, mereka alam gaib. Kalau kita ketemu ada di tengah-tengah kita sini Pak, maka kita lari semua Pak. Kata jin yang kedua, permohonan saya yang kedua ya Allah, berikan saya skill, keterampilan, kemampuan untuk menyesatkan anak cucunya Adam. Saya mau balas dendam. Gara-gara dia saya diusir dari surga, saya mau balas dendam. Allah katakan, oke. Saya berikan semua kemampuan kepadamu untuk menyesatkan anak cucunya Adam. Satu yang tidak boleh, jangan cabut nyawanya. Maka jin dan para pasukannya, iblis dan setan, dia punya kemampuan mengubah diri. Kadang dia datang menggoda manusia dalam bentuk cewek. Kadang dia datang menggoda manusia dalam bentuk binatang. Kadang dia datang berbentuk ular. Itu jin dan memang Allah kasih kemampuan.
Allah berikan hormati Adam. Maka Bapak Ibu yang ada di kantor ini, jangan terlalu menghambakan diri kepada manusia. Hormat santun kepada senior, hormat santun kepada pimpinan, boleh, tapi jangan cari muka. Cari muka itu biar salah inggi. Bener bos, sudah betul ini bos. Daripada saya bilang salah, saya dipecat. Inggi pak, inggi. Matur suhun. Sudahlah. Dan kalian juga yang dimuliakan Allah menjadi Pandawa 5. Ingat pesan tadi, cerita singkat. Jangan sombong. Allah titipin harta, jangan sombong. Ini titipan mas bro, titipan. Kalau Allah jengkel dicabut nyawa. Sekarang bukan lagi Pandawa 5, 4 aja sisanya pak. Hati-hati nih. Hati-hati. Orang kaya aja tidak boleh sombong, apalagi kalian yang miskin. Orang kaya yang sombong itu kan temannya setan kata Allah. Temannya setan orang kaya yang sombong. Tapi masih wajar dia sombong. Kenapa? Dia punya perusahaan besar palau hijau, banyak duitnya, ya wajar. Tapi temannya setan kata Allah. Tapi kalian yang miskin sombong, bukan lagi temannya setan, kamu sudah jadi setan bos. Nah, sudah. Lalu ada juga nanti kata Nabi yang mukanya seperti apa? Seperti kuda. Apa muka kuda? Mereka yang suka mendahului imam ketika berjamaah. Ini kalau taraweh pak. Imam belum turun dia sudah turun. Imam belum naik dia sudah naik. Saya tanya mas bro, kenapa kau terlalu cepat? Imam belum sujud kau sudah sujud. Pak imam sudah tua mas. Lobet, saya full cas. Tidak boleh. Silakan anda kuat, tapi tidak boleh mendahului imam. Karenanya juga imam jangan juga terlalu lama. Ada juga imam yang membuat jengkel pak. Balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Dan kau baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Ringkaskan karena orang tua di belakang banyak. Nih. Muka-muka yang sakaratul maut. Ini bapak-bapak yang sudah muka sakaratul maut itu berdiri aja susah pak. Kata Nabi kalau kau jadi imam ringkaskan, jangan panjang. Nabi kalau jadi imam beliau baca surah-surah pendek. Kalau menjadi sendiri beliau sholat berjamaah, sholat sunnah di rumah beliau bacaannya Al-Baqarah sampai tuntas. Kalau kita kan terbalik. Kalau jadi imam, Masya Allah, mulai mau takbir lama memang pak. Apa itu nak tinggal angkal bos selesai. Sekalinya sendiri pak, kul aja dibaca di rumahnya. Allah. Nah ini kata Nabi terbalik. Kalau kau jadi imam ringkaskan. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Kata Nabi 2. 1, supaya makmum bisa khusyuk ngikutin sampean. Coba kalau imam membaca wadduha, kita kan bisa ikut. Coba kalau imam baca kul huwallahu ahad, anak-anak ikut. Kenapa? Dia hafal pak. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 5 sampai 53, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan pikiran kita masing-masing. Kita mau ruku, imam belum ruku, kita mau ikut, tidak dihafal, terpaksa kita baca semua LCD. Keadaan keuangan masjid, saldo kas, pengeluaran, dibaca semua itu pak. Belum selesai pak imam, kita baca lagi apa pak? Kalender yang ada di depan masjid pak. Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Timur. Belum selesai Pak Imam bacaannya, kita baca lagi bajunya orang di depan kita. Caleg DPR RI nomor urut 7. Itulah sebabnya kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Yang kedua tujuannya supaya ketika imam salah ada yang bisa luruskan bacaannya. Kalau imam membaca wadduha salah, ada yang bisa luruskan.
Tapi begitu imam membaca surah panjang dan kita tidak tahu, salah. Hadapi dirimu sendiri. Ada ini cerita, wallahu alam benar atau tidak. Anak pondok Pak, penghafal Quran, pulang kampunglah dia ke Sulawesi. Disuruh menjadi imam. Coba nak, kau yang jadi imam, kita dengar bacaanmu. Oh, dia bacalah Pak. Yang memang hanya dia yang hafal. Begitu dia lagi baca solat, masjid ini kan masjid rapuh Pak. Tiba-tiba ada cicak. Tahu cicak Pak? Jatuh pas kena telinganya. Kaget. Yang namanya orang kaget, stres, hafalan hilang Pak. Hilang hafalannya. Dia pikir apa sambungannya ayat ini. Dia betul-betul lupa. Apa sambungannya? Dia betul-betul lupa. Suasana hening. Tidak ada yang bisa bantu. Terpaksa dia bilang, Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak anak muda di sudut. Kalau begitu Allahu Akbar. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka supaya jamaah di sini tidak nanti seperti di akhirat yang mukanya seperti kuda, maka sebaiknya imamnya yang betul-betul paham fikih. Ada anak muda Pak sholat jamaah, imamnya kan dia kasih goyang jarinya kecil-kecil Pak gini. Betul tahayat. Asyhadu Allah ilaha illallah. Ini anak muda di sampingnya Pak, tidak mau kalah dia Pak. Akhirnya apa? Goyangnya lebih kencang. Saya tanya, kenapa kau lebih kencang? Dia bilang, kan saya lebih muda Ustaz. Ini sudah tua, lobet ya Ustaz. Nah, lalu kata Nabi, ada pula nanti di padang mahsyar yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Mereka yang suka disogok dan menyogok. Bapak-bapak kaum muslimin, saudaraku yang di Gresik ini, kalian mau nikmati pemerintahan yang bersih, yang betul-betul mensejahterakan rakyatnya, bukan mensejahterakan tim suksesnya, bukan mensejahterakan partai dan golongannya. Kalau kalian betul-betul mau menikmati pejabat yang betul-betul mengayomi, melindungi masyarakat, maka sebaiknya jangan kalian terima uang sogok politik. Kita marah kalau pejabat korupsi, kita marah kalau pejabat kita korup, tapi kita tidak malu menerima uangnya mereka ketika mau masuk periode kedua. Coba, kalau tidak ada budaya uang politik Pak, maka pilkada akan murah. Tidak perlu beli partai, tidak perlu bikin tim sukses. Maka anak-anak di Gresik yang mau jadi bupati, yang mereka sekolah dari Jogja, sekolah dari UI, mereka cerdas, punya otak yang hebat, tapi karena biayanya mahal, akhirnya anak-anak kita yang cerdas lebih memilih menjadi petani daripada memimpin bangsanya. Karena biaya politik mahal. Kenapa politik mahal? Karena wane piro. Ketawa kalian baru pelakunya semua di sini. Coba. Jangan pernah ngambil. Termasuk nanti mereka yang mukanya seperti anjing. Mereka anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di Gresik? Ada? Banyak? Yakin? Kamu salah, kenapa kau pilih? Coba. Termasuk mereka yang jadi pegawai, jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN. Nyogok demi Allah. Seluruh ulama berpendapat, selama dia makan gajinya, selama itu dia makan uang haram. Bukan cuma dirinya, anak istrinya pun dia kasih makan uang haram. Pantas jabatanmu tinggi, eselonmu tinggi, tapi anakmu pengedar narkoba, istrimu pembangkang, tidak mau turut sama perintah suami. Kenapa? Darah dagingnya dibentuk oleh uang haram. Sogok menyogoknya itu. Biarkan anak kita jual-jual bensin di pinggir jalan, tapi dia tidak nyogok jadi pegawai. Biarkan anak kita hanya pengusaha kecil-kecilan UMKM, daripada jadi anggota DPR tapi nyogok rakyatnya. Demi Allah, orang yang kotor tangannya mencari nafkah mulia di hadapan Allah, daripada mereka yang bersih tangannya tapi maling, mereka hina di hadapan Allah. Diketawai kau sama malaikat. Penampilan lo maling.
Auzubillah min zalik. Ini tujuannya hadir masjid. Bukan cuma kita datang jamaah 5 waktu, bukan cuma kita datang dengar ceramah, tapi yang lebih penting jamaah masjid ini, insya Allah pilkada, pilcaleg, pilpres mereka tidak akan mempan uang sogok. Ini tujuannya masjid, menjadi rahmatan lil alamin. Ngapain masjid mewah, cantik, lengkap, tapi jamaahnya masih suka nyogok, masih suka disogok. Maka insya Allah kehadiran ini akan membuat almarhum 2 orang ini ketika jamaahnya akhlaknya baik, ilmunya bagus, ibadahnya beres, insya Allah kedua orang ini berkata di kuburnya, alhamdulillah tidak sia-sia saya merintis usaha dari tahun 60, saya nikmati sampai sekarang ini. Menjadi amal jariah. Lalu kata Nabi, banyak sekali musim model wajah pada saat itu. Lalu pada saat gelisah itu, datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah kakek para nabi, engkau adalah bapak para nabi. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Karena waktu itu orang semua gelisah, Pak. Kenapa mereka gelisah di padang mahsyar? Karena mereka mau tahu saya ini masuk surga atau masuk neraka. Sama lah ya Pak Ketum. Kalau kita dinyatakan tersangka sama polisi, kita kan mau cepat, Pak polisi adili saya. Saya nyatakan saya salah, berapa hukuman saya lewati, nyatakan saya bebas hukum kalau saya benar. Kalau kita tersangka kan lama, dikit-dikit dipanggil lagi, dikit-dikit dipanggil lagi, dikit-dikit dipanggil lagi. Maka begitu di padang mahsyar. Kita gelisah, saya surga atau neraka, pengadilan belum dimulai. Maka datanglah sekelompok manusia yang gelisah ini. Adam, kau berdoalah kepada Allah. Kata Nabi Adam, saya malu ketemu Allah. Kenapa? Saya pernah makan barang haram sekali seumur hidup. Di mana mau kusimpan mukaku? Masih ingat kapan Nabi Adam makan buah haram, makan haram? Allah larang makan buah khuldi, tapi Nabi Adam memakannya karena godaan istri. Kan Adam katakan, Siti Hawa berkata, bang, digoda sama setan. Hawa, kau tahu enggak kenapa kau dilarang makan buah khuldi? Tidak tahu. Oh, goblok kau Hawa. Kenapa memang? Khuldi berasal dari kata khuldum. Khuldum artinya kekal. Kalau kau makan buah khuldi, kau kekal dalam sorga. Allah enggak mau kau kekal dalam sorga. Siti Hawa tergoda. Dia datangi suaminya. Bang, betul kau sayang saya? Benar. Betul, benar. Kalau kau sayang saya mau makan buah khuldi. Kata Adam, tidak boleh Dinda, haram. Berarti kau tidak sayang saya. Kalau kau tidak mau, berarti sebentar malam tidak dapat jatah. Ini senjatanya perempuan. Maka bapak-bapak, berapa banyak orang akhirnya gagal ke umroh, gagal menyumbang ke masjid, gagal berwakaf gara-gara apa? Istrinya termakan godaan setan. Apalah, wakaf sok kaya. Sudah, apalagi kalau bapak takut sama istri. Ada di sini yang takut sama istrinya? Yang Pandawa Limo ini? Ketum? Kalau saya ketum, saya tidak takut sama istri. Cuma istri saya lebih berani. Berhenti Pak laki-laki kalau takut sama istri. Apa mau takut sama istri? Kita semua yang carikan nafkah. Kita pikirkan bagaimana dia pakai berlian. Kita pikirkan bagaimana dia pakai mobil Land Cruiser. Kita pikirkan bagaimana dia punya rumah yang bagus. Kita pikirkan bagaimana dia pergi cuci mukanya setiap bulan itu. Itu semua kita laki-laki yang pikir. Dia bilang suaminya, soalnya kalau dia ngamuk Ustadz, dia pecahkan piring. Tidak apa-apa, kalau dia pecahkan piring 1 lusin, pecahkan 2 lusin. Dia pecahkan televisi, alhamdulillah tidak nonton sinetron. Piring boleh dibeli, televisi boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Itulah yang takbir yang takut sama istrinya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, mari ya. Adam alaihissalam sekali makan barang haram malu ketemu Allah. Gimana mereka yang tiada hari tanpa makan uang haram? Mohon maaf, yang banyak membuat kita makan uang haram itu dagang. Kenapa para nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka pekerjaannya dagang? Kenapa? Karena dagang inilah yang membutuhkan ketahanan, kekuatan iman.
Dagang boleh. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Lalu lanjut lagi. Nabi Adam berkata, silakan kau datang kepada Nabi Ibrahim. Siapa tahu Nabi Ibrahim yang mau berdoa. Ya Ibrahim, berdoalah kepada Allah. Ibrahim pun berkata, saya malu ketemu Allah. Kenapa? Saya pernah bohong sekali waktu diadili. Saya dituduh, kamu yang hancurkan berhala-berhala kami, kata-kata Raja Namrud. Bukan, ini. Ininya sebenarnya menunjuk dirinya, meskipun patung, tangannya menunjuk patung. Bukan saya, ini. Kata ininya menunjuk dirinya, tangannya menunjuk patung. Disitulah dia dianggap bohong. Saya malu ketemu Allah. Saya pernah bohong sekali. Ibrahim, Pak, sekali bohong malu ketemu Allah. Gimana bapak-bapak yang tiada hari tanpa bohong istrinya? Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Aduh. Hati-hati, Pak. Gimana anggota DPR yang banyak bohongnya? Saya akan bangun ini, saya akan masukkan listrik, saya akan perbaiki jalan. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Hati-hati mereka. Ngeri, Pak. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata, silahkan kau datang kepada Nuh alaihissalam. Minta supaya Nuh berdoa. Ya Nuh, engkau ada nabi dan rasul, tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Kami capek menunggu. Kata Nabi Nuh, saya malu juga ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi Nabi Rasul. La ilaha illallah. Jangan sembah kecuali Allah. Jangankan orang lain, anak saya yang sesat. Saya malu ketemu Allah. Nuh alaihi salam, satu anaknya membangkang. Malu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana bapak yang punya anak 4 tidak ada sholat? Saya syukur sekali dipertemukan keluarga almarhum 2 orang ini, Pak Muthar dan Arifin. Luar biasa. Saya hanya berkata, kalau boleh saya berwasiat, jangan putus perjalanan seperti ini, Pak. Saya melihat kenyataan banyak orang bangun masjid, tapi awal-awal saja dia hebat. Awal-awal saja dia perhatikan, tapi begitu sudah makan waktu 10 tahun, 15 tahun, mulailah hilang perhatiannya. Demi Allah, bapak yang 5 orang ini dan ibundanya, yakin 100%, kalau perlu yakin 1000%, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Saya yakin perusahaan ini besar sampai sekarang bukan karena manajemen modern, bukan karena dari luar negeri sekolah anaknya, enggak. Tapi karena apa? Karena terapi sedekahnya kedua orang mulia ini. Maka anak-anaknya pelihara. Nabi Nuh, Pak, seorang nabi, tidak dapat hidayah, anaknya sesat. Alhamdulillah sampean iki panjenengan bukan anak kiai, bukan anak nabi. Subhanallah, bisa mewariskan tempat ibadah yang luar biasa seperti ini. Kewajiban panjenengan semua pelihara ini. Tidak ada artinya perusahaan di sebelah, Pak, kalau tidak ada makmurkan masjid. Tuh perusahaan, contoh paling konkret, yang 5 tadi tinggal yang nomor urut 2. Apa mereka masih nikmati saham? Apa mereka masih menikmati gajinya? Iya, masih terima, Ustaz. Siapa yang terima gajinya? Istri. Nih ibu-ibu nih, istri-istrinya Bondawo 5 iki, yang banyak emas dan berliannya. Angkat tangan coba itu istri-istrinya. Ya kan? Begitu ibu meninggal, siapa yang nikmati itu cincin-cincinnya yang ada di tangannya ibu? Siapa? Anak, bukan istri kedua, men. Maka daripada dinikmati istri kedua, sumbang deh ke sini. Yang ketawa ibu, saya serius. Saya juga kalau meninggal istri saya kawin lagi, Pak. Masa kita mau ndak ada istri? Biarin dia urusannya dikubur, kita urusan kita masih di dunia. Maka sebelum terjadi, sedekahlah. Alhamdulillah, mudah-mudahan 4 orang ini yang masih muda-muda sekali mampu melanjutkan. Belum istimewa kalau tahun pertama, belum istimewa tahun kedua. Kita tunggu 15 tahun yang akan datang, apa sih masih mampu. Kita lihat, Pak, insya Allah. Biasa itu, Pak, kalau ada masjid baru, semangat pengurusnya, biasa namanya istri baru. Tapi kalau coba istri kalau sudah tua, Pak,
Kalau waktu pengantin baru saya contohnya Pak, waktu pengantin baru saya mandi sama istri saya Pak. Angkat ketek saya, pengantin baru. Begitu sudah punya anak diajak lagi mandi, geli. Begitu juga masjid, ini baru, ya biasalah. Orang semua diminta datang, perhatiannya, servisnya luar biasa. Tunggu 15 tahun yang akan datang. Insya Allah kita doakan berkahnya Ramadan, tidak akan pudar kecintaan anak-anak mereka terhadap pembangunan ibadah di sini. Amin. Berikutnya, lalu Nabi Nuh berkata, kau datanglah kepada Isa alaihissalam. Mudah-mudahan Isa yang mau berdoa. Ya Isa, engkau adalah pengajar cinta kasih yang selalu mengajarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Saya juga malu menghadap kepada Allah. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi nabi. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Malah umatku disembah saya jadi Tuhan. Saya malu menghadap kepada Allah. Lalu Nabi Isa berkata, silahkan kau datang kepada penghulu para nabi, kekasih Allah yang namanya selalu digandengkan dengan nama Allah. Menghadaplah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sekelompok manusia ini Pak. Ya Muhammad, Anda adalah nabi, kekasih Allah yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini, kalau senior-senior tadi, nabi senior-senior nabi tadi semua malu menghadap kepada Allah, mendengar ini Nabi bersabda, tenang sedulur-sedulur, tenang sampean. Hari inilah berlaku saya punya mukjizat. Mukjizat Nabi itu ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Di dunia itu Al-Quranul Karim. Di dunia itu tangan beliau mengeluarkan air. Mukjizat beliau di dunia, kemana beliau jalan dinaungi oleh awan. Mukjizat beliau ketika hidup, dia bisa tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang. Mukjizat dunia. Tapi Allah pun memberikan mukjizat beliau di akhirat. Apa itu? Syafaat. Syafaat ini kalau dari CEO, rekomendasi. Ketebelece. Jadi kalau ada di masyarakat Gresik daftar kerja di perusahaan ini, lalu CEO tanda tangan, bawa ini ke bagian SDM, selesai urusanmu bos. Tidak ada yang berani tangkis. Itu CEO. Kata belece, nota, rekomendasi. Kata Nabi, di sini berlaku syafaat saya, rekomendasi saya. Seluruh nabi dan rasul, bahkan malaikat sekalipun tidak ada yang didengar doanya. Hari ini satu-satunya Allah dengar doanya, saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Nabi menghadap kepada Allah. Ya Allah, kami sadar banyak dosa dan kesalahan, kami sadar banyak maksiat, tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Atas nama Maha Pengampunmu, atas nama Maha Rahimmu ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, ampuni kami dan bukalah pengadilan ini. Mendengar ini kedengaran suara dari arsy Allah. Muhammad, kau bangkit dari sujudmu. Aku kabulkan doamu. Hari ini mulai pengadilan. Mulailah kita diadili. Dipanggillah kita satu demi satu. Coba bayangkan tadi Pak, ngantri pembagian tentengan. Ya kan? Ya, ngantri kan? Padahal ngantrinya tidak sampai 2000 orang. Tiba-tiba ada orang yang ngelambung kita, emosi kan? Ngantri kau. Padahal baru 2000. Ngantrinya nanti Pak Ketum, dari Adam sampai hari kiamat. Dari Adam Pak, sampai hari kiamat. Berapa triliun. Dan loket si Cire, satu loketnya. Bapak ngantri Pilkades, ngantri bayar PLN, ngantri bayar air, ngantri terima bantuan, bansos. Itu loketnya banyak bos. Akhirat, satu loket, triliunan manusia. Kenapa satu loket? Hanya satu Allah. Dipanggillah kita satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang duluan mati? Tidak. Siapa dulu yang dipanggil? Umatnya Nabi Adam? Tidak. Siapa? Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cintanya Allah kepada Nabi. Meskipun kita urutan 25 karena Allah cinta kepada Nabi, maka kita urutan pertama dulu. Tapi Islam sendiri berapa miliar Pak?
Dipanggil satu demi satu. Nenek kita dulu yang dipanggil. Bukan, siapa? Nama-nama Islam dulu, Pak. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Mutmainnah, Aisyah, Das'at Latif. Sini men. Itu dulu yang dipanggil. Tony, Johnny, apa lagi? Rudy, Nining, Wawan, Ningsi. Di belakang, Pak. Bener ini, Pak, bener. Ini jangan anggap lelucon. Ini benar, Pak. Kenapa kewajiban orang tua kepada anak-anak tiga? Kewajiban orang tua, dosa kalau dia tidak laksanakan itu. Ada tiga, satu diantaranya memberi nama yang baik. Maka anak lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama selebriti, bukan nama pemain sepak bola. Lahir anaknya, bapaknya senang betul sepak bola, dia kasih nama Lionel Messi. Lionel Messi baru PC, mana bisa? Supaya dia hebat main bola seperti pemain Lionel Messi. Gimana mau hebat sampai sekarang PSSI masih suka ribut? Ayo. Maka kasih nama, nak, saya kasih kau nama Khalid. Ada Khalid bin Walid pada zaman Islam. Awal-awal Islam, beliau berperang dengan Nabi di perang Uhud. Tapi setelah masuk Islam, beliau tidak ada satu jengkal pun tubuhnya yang tidak kena sebatan perang, panah dan pedang gara-gara membela agama Allah. Dialah pimpinan Khalid bin Walid menaklukkan kerajaan Roma dan kerajaan Persia pada saat itu yang sangat besar. Takluk mereka. Ini Khalid bin Walid pimpinannya. Khalid saja sempat tidak masuk, sempat jadi agama nenek moyangnya, apalagi kamu yang lahir dari Islam. Saya mau kau lebih hebat dari Khalid bin Walid. Itu namanya. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah. Siapa Sumayyah, Mak? Ini Sumayyah adalah manusia pertama yang menjadi tumbal mempertahankan, memuliakan Allah dan Rasulnya. Dibunuh oleh Abu Lahab karena tidak mau menghina Nabi. Diludai mukanya Abu Lahab karena menghina Nabi. Saya mau kau seperti itu, nak. Cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan kasih nama, nak, saya kasih kau nama Tony. Kenapa Tony? Ada dalam Quran itu, nak. Apa? Tidak ada. Ya coba kau taus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, Ustadz, gimana Ustadz, kita sudah terlanjur. Namanya Margono. Namanya Jokowi. Mana sudah terlanjur Ustadz? Kan tidak ada itu nanti. Menderita nanti di luar, Pak. Benar, Pak. Masih ingat almarhum Presiden Republik Indonesia kedua yang termasuk saya muliakan dan saya kagumi dengan gelarnya Bapak Pembangunan Indonesia. Siapa? Almarhum Soeharto. Sebelum beliau haji namanya saja Soeharto. Presiden Soeharto. Setelah haji ketemu Raja Fat. Wah, ini Pak Harto setengah mati ngantri nanti nih. Maka diislamkanlah namanya, ditambah di depannya Muhammad Soeharto. Istri beliau ditambah namanya Siti. Maka Bapak Ibu yang sudah terlanjur namanya nama tidak ada ciri-ciri keislamannya, maka silahkan tambah di depannya mulai hari ini. Mulai besok deklarasikan Ramadan ini namaku Tony, saya tambah di depannya Muhammad Abdul Tony. Benar, Pak, benar, daripada Bapak setengah mati ngantri. Jangan anggap remeh ini, Pak. Panggillah kita satu-satu. Ya, ketika Nabi menceritakan ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, luar biasa syafaatmu waktu itu, luar biasa rekomendasinya CEO pada waktu itu. Apakah semua umatmu otomatis mendapat syafaat? Kata Nabi, ya tidak dong. Kalau kau mau mendapat syafaatku ada dua syaratnya. Masya Allah. Dua saja, Pak. Lebih susah syaratnya jadi gubernur. Lebih susah syaratnya jadi sarjana. Ini cuma dua, Mas. Dua loro. Apa itu? Kata sahabat, ya Rasulullah, apa yang dua itu? Yang pertama kata Nabi,
Aqimis shalah, dirikan sholat. Saya yakin sedulur-sedulur ini, semua saudara-saudaraku yang hadir di sini rajin sholat. Alhamdulillah. Tapi tolong perhatikan kualitas sholat Bapak. Jangan sampai Bapak sholat sekedar sholat. Ingat ancaman Allah dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kalian siapa pendusta agama? Puasanya dusta, hajinya dusta, zakatnya dusta. Bahkan sebagian ulama mengatakan syahadatnya pun dusta. Mereka semua dusta. Siapa mereka? Satu di antaranya, fawailul lil musallin, maka celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai dalam sholatnya? Karena tidak memperhatikan rukun-rukun sholat. Saya mau tanya nih, saya kasih hadiah. Siapa yang tahu berapa jumlah rukun sholat? Ayo saya kasih hadiah. Nah, sini Pak. Ya. Sini. Bapak masuk YouTube nanti Pak. Sini. Nah, sebelum jawab itu saya ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Pak almarhum Arifin? Nah. Nggak tahu. Nggak jadi. Tapi sebab Bapak naik tetap dapat hadiah. Oke. Mas. Beda rasanya uang ustadz dengan uang Kapolres. Insya Allah. Benar Pak. Ya. Siapa yang tahu rukun sholat? Ada berapa? Ada bingung beleng-beleng. Gimana mau khusus sholat, rukun sholat aja Bapak tidak tahu? Gimana mau sholatnya dengan baik, rukunnya aja kita tidak ngerti. Rukun sholat ada 13. Ayo, 13 tahun kita sholat, 20 tahun kita sholat. Kenapa hidupku susah? Kenapa hidup saya kok sengsara? Padahal Allah jamin orang yang baik sholatnya tidak mungkin sengsara hidupnya. Tuhan apa yang sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya? Polisi aja tidak mau tangkap orang yang baik sholatnya. Ustadz, ditangkap itu Pak Haji tetangga saya. Kenapa? Rajin betul dia sholat Ustadz. Pret. Tidak ada Pak. Tuhan apa yang sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya? Tidak mungkin lah. Lalu kenapa ada orang yang sholat kok sengsara hidupnya? Salah satu sebabnya Bapak tidak ikhlas dalam sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhur lagi. Asar lagi. Barusan kita sholat duhur, kok tidak ikhlas bos? Saya sholat Ustadz, betul kok sholat, tapi main-main. Allahu Akbar. Amin. Bapak panjenengan ketawa karena membayangkan diri sendiri toh. Allahu Akbar. Tadi duit 100 ribu, beli pulsa 50 ribu, beli bensin 30 ribu. Mana yang 20 ya? Allahu Akbar. Cari di kantongnya. Sami Allahu liman hamidah. Allah, mana ya? Begitu assalamualaikum, oh di bawah sadel lah. Bapak bukan ingat Allah, cari duit. Ayo, saya sholat Ustadz. Betul Bapak sholat, tapi tidak diajarkan Nabi. Allahu Akbar. Saya biasa heran lihat orang sholat di depan saya pula Allah. Inilah kenapa sehingga sebagian ulama membolehkan ketika sholat pejamkan mata. Kenapa? Karena mata ini kadang-kala mengganggu juga kita. Begitu dipejamkan, begitu dilihat, itu yang dilihat, itu yang dipikir. Kudungnya kayak umbul-umbul. Lihat lagi teman kita, sarungnya tipis. Semua. Maka sebagian ulama membolehkan pejamkan saja. Yang sunnah memang melihat apa yang kita mau sujudi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perhatikan sholat. Ramadan, nih
tinggal beberapa lagi. 10 lagi kan? Maka menunggu Lailatul Qadar. Nah, yang syarat pertama tadi, saya sudah sholat Ustadz, alhamdulillah. 5 waktu tidak cukup, maka perbanyak sholat-sholat sunnah. Alhamdulillah di sini Pak, tarawih penuh Pak. Alhamdulillah. Rakaat 1 sampai 20 penuh sampai di luar. Alhamdulillah. Cuma saya dibisik-bisik, ini Ustadz selesai tarawih ada cara makan. Curiga lagi saya itu. Tapi mudah-mudahan bukan itu kan? Insya Allah. Bapak saudara-saudara sekalian, jangan puas hanya 5 waktu, tapi lengkapi sholat-sholat sunnah. Yang kedua syaratnya kata Nabi, kalau kalian mau mendapat syafaatku, perbanyak bersalawat kepadaku. Coba, salawat kepada Nabi. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Menunggu Lailatul Qadar Pak. Itu kan kata Nabi, Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Di malam-malam ganjil. Nah inilah dia. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa Allah rahasiakan kapan turunnya Lailatul Qadar? Supaya Bapak banyak amal. Kalau Allah tentukan malam 27, maka malam pertama sampai 26 Bapak tidak bangun sholat tahajud. Nunggunya 27 saja. Maka Allah rahasiakan supaya apa? Tiap malam sampean datang. Sambil menunggu Lailatul Qadar, Bapak duduk menghadap kiblat, sampaikan salawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Bagaimana supaya Bapak termotivasi bersalawat kepada Nabi? Bayangkan bagaimana cintanya kepada Nabi, kepada kita. Rasulullah datanglah menjemput 4 malaikat. Mikail, Israel, Israfil, Jibril. Dipimpin oleh Jibril. Allah perintahkan, malaikat, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Cabut nyawanya dengan catatan, tanya dulu. Kalau dia mau dicabut nyawanya, eksekusi. Kalau dia tidak mau, tunda sampai dia mau. Bayangkan, Pak Ketum kira-kira datang malaikat. Pak Ketum, Allah perintahkan saya cabut nyawa sampean. Menurut sampean bagaimana? Saya tahu jawabannya. Tunggu dulu, istri baru 1. Nabi disampaikan, ya Muhammad, saya diperintah Allah mencabut nyawamu. Menurutmu bagaimana? Kata Nabi, seluruh Nabi senior saya tiba saatnya menempuh ajal. Mereka akan menghadap kepada Allah. Setelah tugas kenabian rampung, mereka menghadap kepada Allah. Saya pun siap. Cuma mana ini si Jibril? Karena Jibril tidak ada. Dia nunggu di langit pertama. Kata Nabi malaikat pencabut nyawa, dia menunggu di atas. Panggil deh, ada yang saya mau tanyakan. Naiklah malaikat pencabut nyawa. Dia cari kau. Saya bilang memang kau ikut, banyak bicara kau tadi. Sudah dicari kau sama temanmu. Turunlah malaikat Jibril menghadap kepada Nabi. Itu Jibril kalau ketemu dengan Nabi seperti yang iklan dalam televisi, langsung muncul Pak yang iklan itu. Wane piro. Yang langsung muncul kan? Jibril langsung muncul. Nabi bertanya, Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong sampaikan kepadaku berita yang enak saya dengar. Ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan menunggu kehadiranmu, rohmu. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuninya. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, Nabi dan Rasul 24 haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk surga. Alhamdulillah. Cuma itu kan saya Jibril. Saya tidak cemas soal diriku. Saya tidak ragukan diri saya. Yang aku cemaskan umatku Jibril. Oh kalau begitu kata Jibril, saya tanya dulu kepada Allah. Naik lagi Jibril, menghadap kepada Allah, turun memberi berita gembira. Ya Muhammad, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, selama mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah, insya Allah mereka akan selamat.
Nabi lalu berkata, alhamdulillah, silahkan laksanakan tugasmu. Mundur malaikat Jibril, maju malaikat pencabut nyawa. Mulailah dieksekusi Nabi, dicabut rohnya, meninggalkan telapak kaki, menggigil Nabi, meninggalkan paha, meninggalkan perut. Nabi kemudian keringatan. Jibril balik membelakangi Nabi. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kau jijik melihat saya ya Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, demi Allah yang menguasai langit dan bumi, saya tidak jijik melihat mukamu. Saya cuma tidak sega, tidak mampu melihat engkau menghadapi beratnya sakaratul maut. Nabi lalu bersabda, andai saja Allah tidak mencintaiku, maka aku akan rasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Lalu Nabi berdoa dalam keadaan sakit itu, ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini jangan kau timpahkan kepada umatku, jangan kau berikan kepada umatku yang ada di Gresik, jangan kau timpahkan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Sumpahkan semuanya, kumpulkan semuanya sakitnya sakaratul maut, berikan hanya kepada saya. Keluar rohnya Nabi sampai di dada, sampai tenggorokan, keluar di bibir beliau. Terakhir kali beliau yang mengucapkan, ummati, ummati, ummati. Tidak disebut Khadijah, Khadijah. Beliau tidak sebut ibunya, tidak. Beliau sebut kita umatnya karena cintanya Nabi kepada kita. Lalu bagaimana wujud cinta kita kepada Nabi? Kata Nabi, sepelit-pelit umatku di antara kalian adalah ketika dia sebut namaku, dia tidak bersalawat kepadaku. Maka menunggu Lailatul Qadar. Sebentar malam, besok malam, jangan tunggu malam ganjil saja Pak. Datang ke masjid iktikaf, menunggu Pak. Kecil buat Allah lunasi utang-utang Bapak. Kecil menyelesaikan COVID buat Allah. Kecil Bapak punya mobil, kecil Bapak punya rumah. Allah cuma mengatakan kun fayakun. Jalannya minta kepada Allah. Cara mintanya ada disebut Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, malam yang sempit karena seluruh malaikat turun ke dunia, dan malam Lailatul Qadar, malam penentuan, semua ditentukan. Ajalnya Das'at Latif ditentukan malam itu, jodohnya ditentukan pada malam itu, berapa liter beras dia makan ditentukan, berapa oksigen yang dihirup, berapa langkah kaki yang dia tempuh, semua ditentukan. Makanya disebut Lailatul Qadar, malam penentuan. Maka pada malam itu berdoa, sebulan doanya cepat dikabulkan, bersalawatlah kepada Nabi. Bapak selesai sholat duha, sholat tahajud, selesai sholat hajat, selesai sholat tarawih, selesai sholat witir, sempatkan duduk sejenak 2-10 menit sampai menghadap kepada Allah sambil sebut nama Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba amalkan. Apa hubungannya Ustadz salawat dengan doa dikabulkan? Contoh, saya sahabat dengan Pak CEO. Saya punya anak nakal, selalu diganggunya Pak CEO. Begitu saya meninggal, anak saya datang minta doa, minta tolong ke kantor ini. Pak, bantulah saya Pak. Saya kasihan mau bayar SPP kuliah, tapi ibu saya tidak punya duit. Oh, kata bapak ini dalam hati, ini anak kurang ngajar betul. Tidak pernah dikasih tenang saya, mobil saya dikasih kempes bannya. Datang istri beliau, Pak, jangan lihat anaknya, lihat bapaknya. Bapaknya itu kan sahabat sampean. Akhirnya Pak CEO mengabulkan permohonan anak ini bukan karena lihat anak ini, tapi melihat saya orang tuanya. Kalau Allah lihat dosa-dosa kita, nipu, makan uang haram, banyak bohong, susah rasanya Allah kabulkan doa kita. Tapi karena kita sebut nama kekasih Allah, begitu cintanya Allah kepada Nabi, sehingga dalam hadits qudsi Allah katakan, andai saja bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan surga. Karena cintanya, maka supaya doa kita cepat dikabulkan, awali doa kita dengan bersalawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Boleh juga bapak-bapak dengan sahdu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Di perusahaan sebelah tiap hari datang ketum, salatullah salamullah. Dia dengar security, dia sambung ala toha rasulillah. Dia dengar cleaning service, sambung pula salatullah salamullah ala yasin habibillah. Datang CEO, semua salatullah salamullah. Kantor Pak, kalau diagung-agungkan terus namanya Rasulullah Muhammad SAW, hakul yakin walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas sama'i wal ar. Saya akan turunkan, kata Allah, keberkahan dari langit dan keberkahan 2 gunung yang Allah Bapak perusahaan ini miliki. Insya Allah. Caranya banyak-banyaklah menyebut Rasulullah. Menunggu Lailatul Qadar. 2 titipan kitab pada hari ini. Sempurnakan solat, perbanyak solat-solat sunnah, lalu lengkapi dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada pimpinan dan segenap manajemen perusahaan PT Polowijo. Bahasa Indonesianya Palawija, karena bahasa Jawa Polo Ijo. Insya Allah kita doakan perusahaan ini berjaya selama-lamanya. Karena kalau mereka berjaya, kita rakyat sekitar sini ikut menikmatinya. Maka Bapak Ibu yang ada di sekitar sini berkewajiban menjaga perusahaan ini, memelihara perusahaan ini, mendoakan perusahaan ini. Karena kalau perusahaan ini jaya dan sukses, terpelihara, insya Allah kita juga masyarakat menikmati penghasilan perusahaan ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya menutup dengan pantun burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali doa ini dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan kepada 2 orang mulia kita ini, Bapak Haji Mudhar dan Bapak Haji Arifin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada Pandawa 52. Ya, 5. Ya, yang wafat itu ya. Kita kirimkan, saya tidak hafal betul namanya, Allah sudah tahu. Kita kirimkan Fatihah kepada 3 arwah ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabb ya Karim, kami sadar banyak dosa dan kesalahan, kami sadar banyak maksiat ya Allah, tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Jangan Engkau tutup pintu doamu ya Allah, jangan Engkau tutup pintu ampunanmu ya Allah, jangan Engkau tutup pintu rahmatmu ya Allah, karena kami juga hambamu yang punya hak untuk berdoa dan mohon ampun kepadamu. Ya Allah, ampuni kami. Sekiranya ada di antara kami anak yang pernah mempermalukan orang tuanya, anak yang pernah meneteskan air mata orang tuanya, anak yang pernah membuat kecewa orang tuanya, ampuni kesalahan kami, ampuni kehilapan kami, dan yang lebih penting ya Allah, jangan Kau panggil kami menghadap kepadamu, jangan Kau cabut nyawa orang tua kami kepadamu sebelum kami membahagiakan orang tua kami, sebelum kami membalas segala kebaikan orang tua kami. Berikan kami umur yang panjang, waktu yang cukup, rezeki yang cukup, agar kami bisa membahagiakan sisa hidup orang tua kami. Kami ikhlas menghadapmu ya Allah, setelah kami membalas segala kebaikan-kebaikan orang tua kami. Ya Allah, ampuni kami. Sekiranya ada di antara kami anak yang pernah mempermalukan orang tuanya, anak yang pernah meneteskan air mata orang tuanya dan tidak sempat mohon ampun kepada orang tuanya, karena orang tuanya telah menghadap kepadamu ya Allah. Anak ini bertobat setelah orang tuanya berada di alam kubur, tidak sempat mohon ampun kepadanya ya Allah. Ampuni kehilapan kami ya Allah, ampuni kebodohan kami ya Allah, ampuni kealfaan kami ya Allah.
jangan Engkau hukum orang tua kami atas dosa yang kami lakukan. Jangan Engkau hukum orang tua kami di kuburnya atas maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, jadikan alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, di akhir-akhir puasa kami ini Allah, waktu yang mustajab untuk berdoa setelah asar ya Allah, jika ada kebaikan dan kemuliaan yang pernah kami lakukan dan Engkau pantas membalasnya ya Allah, balaslah doa kami dengan mengabulkan doa kami ya Allah. Di perusahaan ini kami mencari nafkah, di perusahaan ini kami bekerja ya Allah, rahmati perusahaan ini ya Allah, berkahi segala penghasilannya ya Allah, rukunkan pegawainya ya Allah, dan jadikanlah pekerjaannya mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.